Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita. Baik nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan, maupun nikmat yang paling kecil, nikmat yang paling rendah, itu nikmat sehat fisik. Doa harapan kita dengan selalu dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa Allah limpahkan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah senantiasa pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan pemahaman, patuh melaksanakan segala perintah Allah, patuh pula untuk meninggalkan larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, redaksional ayat ini, panggilan awalnya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga yang sudah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuan adalah agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini jelas dan tegas bahwa ya ayuhan nas, panggilannya adalah an-nas, manusia. Berarti kita semua awal diciptakan oleh Allah hanya disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika yang diperintahkan menyembah, beribadah kepada Allah bukan kita saja sebagai umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dari mulai manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai-sampai Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitab beliau, di antara kitab Al-Majalisus Saniyah atau kitab namanya Bahjatul Wasail, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah nabi itu ada 124.000. Tapi yang menjadi Rasul 313, dan wajib kita percaya karena diabadikan dalam Al-Quran hanya 25 saja. Tapi yang menarik, dari sebegitu banyak nabi dan rasul, itu semua dakwahnya adalah sama, yaitu dakwah Islamiyah. Berarti singkat kata, bahasa mudah, Nabi Adam terus ke bawah sampai kita sekarang, semuanya disuruh menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu, dari awal tadi saya bilang, kita syukuri nikmat yang paling besar. Sekali lagi, nikmat yang paling besar itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keimanan kita terus menerus diistiqomahkan dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian ketika kita semua, bahasanya semua manusia memang disuruh menyembah kepada Allah saja, semua manusia disuruh ibadah hanya kepada Allah saja. Sekarang secara hikmatnya, secara filosofisnya atau falsafahnya, kenapa kita disuruh ibadah?
ternyata terjawab oleh ujung ayat ini. Redaksionalnya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata hikmat falsafah atau filosofis kita disuruh ibadah adalah agar menjadi manusia yang bertakwa, al-muttaqun. Tapi sangat indah, memang Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah. Untuk menjadi muttaqun itu Allah menggunakan lafaz tattaqun. Tattaqun itu kalau cara ngaji ilmu nahwu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang sekarang dan yang akan datang. Berarti kalau ingin menjadi orang muttaqun, ibadahnya harus istiqomah, harus rutin, harus terus menerus. Itulah yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang amalan, ucapan yang paling baik, kata beliau, amantu billahi tsumastaqim. Rawahu Ahmad. Jadi kata Nabi, kesempurnaan iman seseorang itu adalah ibadah, tapi ibadahnya adalah istiqomah, secara terus menerus, secara berkesinambungan. Itulah maka manusia, termasuk kita ini, kita husnuzon, kita positive thinking, kita ini ibadah secara terus menerus, secara rutin, secara istiqomah, maka potensinya, peluangnya kita akan dijadikan orang muttaqun sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu hikmat falsafah dari kenapa kita disuruh ibadah. Tujuan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalaulah ibadah itu secara umum nih, ibadah apa saja tujuannya menjadi orang bertakwa. Sekarang kita ingin tahu ciri-ciri orang yang bertakwa atau muttaqun. Ternyata sekali lagi hebatnya ini, ilmiahnya, orang-orang bertakwa itu bukan kita yang menentukan, bahkan bukan orang lain yang menentukan, akan tapi justru langsung Allah Subhanahu wa taala menciri khaskan al-muttaqin atau al-muttaqun. Jadi sekali lagi Allah yang menentukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Justru ciri-ciri orang bertakwa ini ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Secara umum memang tanda-tanda atau ciri-ciri orang bertakwa itu sangat-sangat banyak. Tapi dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan 3 saja. Ciri-ciri orang muttaqin itu berada di awal-awal surat Al-Baqarah. Yang pertama kata Allah, ciri orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada hal yang gaib. Ternyata keterangan para ulama bahwa perkara atau hal yang gaib, bahkan yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciri ahlu sunnah wal jamaah ketika membahas masalah akidah, ciri khas Allah itu adalah Allah tidak mujassamah, Allah tidak berbentuk. Yang kedua, Allah itu tidak makaniyah, Allah tidak bertempat. Secara logika saja, secara akal, rasio gini, kalau Allah bertempat, kalau Allah berbentuk, maka kalau orang yang berdekatan dengan Allah secara fisik, maka akan selalu berbuat kebaikan, akan selalu ibadah. Tapi kalau berjauhan dari fisik Allah, nauzubillah, maka karena berjauhan potensinya, peluangnya selalu berbuat kemaksiatan atau tidak ibadah. Maka ketika kita percaya kepada hal yang gaib, dan yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana saja, dalam kondisi bagaimanapun, karena kita selalu diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu berbuat kebaikan. Dan kita selalu, sekali lagi doa kita, mudah-mudahan segala kemaksiatan apapun bisa kita tinggalkan. Penyebabnya kenapa? Kita menciri khaskan muttaqin yang pertama adalah percaya kepada hal yang gaib. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kata Allah, ciri orang muttaqin adalah percaya kepada hal yang gaib. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas sholata, menegakkan salat. Sekali lagi ada hadis sahih, ini hadis yang otentik. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in sholahat sholaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani.
Pemahaman hadis begini, nanti, kalau bahasa saya nanti, kita pada hari kiamat akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Ternyata berdasarkan hadis yang sahih ini, hadis yang otentik ini, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dipertanyakan adalah sholatnya, kata Nabi. Fa'in soluhat, kalau sholatnya bagus, kalau ibadah sholatnya benar, maka amal soleh yang lainnya pun pasti baik, pasti benar. Kebalikan, istilah usul fikih mafhum khalafah. Fa'in fasadat, fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya tidak bagus, kalau sholatnya tidak benar, maka jangan diharap amal solehnya yang lain akan baik atau benar. Intinya berarti sholat itu jaminan. Sekali lagi, ibadah sholat itu jaminan. Kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya pun akan ikut bagus. Tapi nauzubillah, kalau sholatnya tidak bagus, bahasa saya, jangan diharap amal yang lainnya untuk bagus. Oleh karena itu hebat dan menarik, sekali lagi ilmiah. Ternyata filosofisnya, hikmatnya, kenapa kita disuruh sholat, ternyata bukan beban buat kita, bukan menyusahkan buat kita. Justru sholat itu sebagai jaminan. Kalau sholat kita bagus, maka perilaku kita bukan di dalam sholat saja, tetapi selesai di luar sholat kita akan berperilaku bagus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan sholat kita semuanya dapat kita jiwai, kita hayati, dan semuanya tentu sholat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir, ciri orang muttaqin, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sangat menarik dan sangat ilmiah tentunya. Redaksionalnya, ciri orang muttaqin yang ketiga adalah orang yang mau menginfakkan hartanya. Kata-kata yunfikun sekali lagi menggunakan fi'il mudhari, menandakan orang yang mengeluarkan harta tidak harus banyak sesuai dengan kemampuannya. Itu dihitung pahalanya bukan karena banyaknya, akan tetapi yunfikunnya, rutinitasnya, istiqomahnya. Sekali lagi, bukan kuantitasnya, akan tetapi infak yang berkualitas adalah yang rutin, meskipun tidak banyak. Nah, yang menarik, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi, yunfikun itu diartikan infak. Maka kita dimotivasikan, didorongkan dengan yang teguh ini untuk yunfikun, memberi nafkah, bukan mengharapkan nafkah. Ini namanya motivasi, penyemangat. Ternyata kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita untuk mau dan bisa bernafkah, bukan hanya hidup mengharapkan nafkah. Sehingga itulah yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebalikan orang yang hanya mengharapkan nafkah tanpa usaha, atau secara umum bahasanya adalah minta-minta, itu adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang dikecam, perbuatan yang dianggap salah dalam agama. Sekali lagi, kita terus berdoa mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang berkah, dalam bentuk kita bisa memberi kemanfaatan buat orang lain. Dengan demikian insya Allah kita dapat mengamalkan 3 ciri orang muttaqin ini, dan memang betul-betul salah satu filosofis, falsafahnya, hikmat ketika kita ibadah, kita terus menerus diberikan taufik hidayah oleh Allah. Yang kedua, kita konsekuen menjalankan ibadah sholat. Yang ketiga, apa saja yang ada sama kita, terutama harta, kita bisa kerahkan, kita manfaatkan untuk orang banyak. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikian khutbah Jumat, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفتن إنك لكل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة